Terkait masalah almarhum Ibu Tuti ini akan melakukan transaksi nih, ya. Ini pernah dengar nggak? Ya, Mas. Saya dengar akhir-akhir ini. Selamat datang di channel. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Ya, kembali lagi bersama saya Mas Puri ya di channel Sang Pencari Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama lawyer ya yang lagi eksisnya ini ya terkait masalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, di mana saat ini kasus ini sudah dari Kejati Jawa Barat sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang dan sebentar lagi akan naik di pengadilan ya, Pengadilan Negeri Kabupaten Subang. Nah, ini kita ingin berbincang-bincang ya, lawyer yang saat ini mendampingi tersangka YMAA, Yosef Hidayat, Mimin, Arigi, dan Abi. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam ya. Salam. Ini Pak Rohman, kita kan lagi beberapa hari ini ya kan bantu terkait masalah kasus pembunuhan ini segera untuk terungkapkan seperti itu. Ya. Nah, ini juga ada teman-teman pengen banget minta saya untuk bikin ini konten dengan Pak Rohman nih. Ya. Alhamdulillah saya sekarang lagi di Bandung dan langsung ketemu sama Pak Rohman, dan Pak Rohman itu memberikan waktu lah, meluangkan waktu untuk kita berbincang seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga dari teman-teman netizen ya, yang selama ini mereka mengawal kasus Subang dari tahun 2021 Ya. sampai pun sekarang seperti itu. Mereka sangat aktif Pak Rohman. Salah satunya ini, bagaimana persiapan Pak Rohman ya untuk hari ini nih, karena sebentar lagi informasinya yang saya dapat juga bahwa sudah akan disidangkan. Ya, dengan juga seperti itu. Dari Pak Rohman sendiri gimana Pak Rohman? Saya pikir tidak ada persiapan yang khusus ya. 2 tahun mendampingi perkara ini cukup memberikan banyak hal kepada saya, sehingga juga saya sudah banyak tahunya terhadap perkara ini. Dari keterangan saksi ABC dan dipertanyakan ke tersangka sendiri, setidak-tidaknya itu sudah menjadi bahan saya. Terus ya. Jadi tidak ada persiapan khusus, hanya yang memang kemarin kata kuncinya adalah pra-peradilan kemarin. Ya. Pra-peradilan kemarin adalah cek ombak, Ya. di mana kita sebenarnya tujuan utamanya adalah melihat berkas. Lihat sebenarnya sih apa sih berkas itu, isinya seperti apa sih? Ya. Apa sih keterangan Danu itu? Hmm. Apa sih visumnya? Ya. Dan sebenarnya proses pencarian saya itu sebenarnya semata-mata itu kemarin bukan hanya tujuan untuk membatalkan penahanan Bu Mimin, Arigi, dan Abi saja, atau penetapan tersangkanya. Tapi semata-mata ya itu tadi. Saya ingin mengetahui, saya ingin baca langsung BAP-nya saksi-saksi. Ada Danu terutama, ada Yoris juga di situ. Ya, kemudian ada beberapa saksi, kakaknya almarhum, saudara-saudaranya almarhum. Saya baca itu BAP. Meskipun waktunya hanya sebentar, hanya di ruang sidang, tapi cukup membuat saya ya mengetahui apa sebenarnya keterangan Danu dan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi, melalui proses peradilan kemarin, hanya saya pribadi dan tim terutama saya sudah melihat visum. Ya. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kita temukan nantinya sampai persidangan ini berjalan. Hanya hakim, jaksa, ahli. Bahkan tersangka juga tidak tahu itu visum akan seperti apa. Alhamdulillah proses persidangan pra-peradilan kemarin ya tujuannya semata-mata adalah untuk memperlihatkan itu. Nah, ini dibuka lah oleh Polda Jabar. Ya. Nah, dari situ ada sekitar 190 sekian barang bukti yang dilampirkan, dari mulai surat panggilan, berita acara,
berita acara penyitaan, visum, surat-surat itu dilampirkan semua dalam proses persidangan pra peradilan. Akhirnya kita tahu semua. Surat nomor berapa tentang apa, tanggal berapa, itu ada keterangannya semua. Ada daftar bukti yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada hakim, kemudian diberikan juga ke kita. Artinya, jauh sebelum persidangan ini bergulir, setidak-tidaknya kami sudah punya banyak bahan. Itu yang persiapan yang kami lakukan seperti itu. Jadi semata-mata pra peradilan kami bukan hanya untuk pembatalan penetapan tersangka, itu bonus. Tujuan utamanya adalah kami mengetahui ini apa nih, keterangan Danu itu seperti apa. Akhirnya kita tahu, keterangan Danu bulan September, keterangan Danu bulan Oktober, itu seperti apa jauhnya. Bagaimana Danu mengarang cerita itu di dalam BAP pertama sebagai saksi, kemudian dia berubah ketika dia menjadi tersangka. Nah, dia mengarang cerita yang menurut saya tidak masuk akal juga. Nanti di persidangan, kita akan memohon kepada persidangan supaya terdakwa dan tim kuasa hukumnya, ya kan, mendapatkan berita acara pemeriksaan tersangka semua. Berarti ini nanti ada strategi khusus ini ya, Ya. menghadapi sidang ini. Ya kalau di sidang sih strategi khususnya nggak ada. Kemarin melalui pra peradilan itu sudah kita lakukan. Artinya jauh-jauh hari sebelum perkara ini limpah, kita sudah tahu keterangan Danu itu seperti apa. Karena berkaitan dengan Pak Yosep, Bumi Menarigi, dan Abi, itu tokoh sentralnya, saksi sentralnya adalah Danu. Jadi saya penasaran nih, apa keterangan Danu sebenarnya? Akhirnya melalui proses pra peradilan kami tahu akhirnya, oh, Danu itu bohongnya di sebelah mana nih? Jelas Danu itu bohong. BAP bulan September itu bohong. Kemudian dia berubah, memberikan keterangan yang sebaliknya. Ya. Awalnya dia jam 3:30 subuh jalan-jalan di sekitar Jalan Cagak ke Ciseti. Ya. Bayangkan, Benar. 3:30 subuh, menurut pengakuan Danu. Tiba-tiba cerita berikutnya dia berubah. Oh, sebenarnya saya diajak oleh Pak Yosep. Di mana dua cerita itu jelas bertentangan sekali dengan keterangannya Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Kalau kita tidak peradilan kemarin, kapan kita tahu bukti itu? Ya. Kapan kita tahu keterangan itu? Paling nanti pas sidang. Saya pikir sudah jauh terlalu terlambat kalau misalnya saya mengetahuinya nanti di persidangan. Tapi berkat pra peradilan kemarin, akhirnya kami tahu semua keterangan Danu itu sejauh mana. Jadi tidak ada persiapan khusus. Ya. Saya pikir namanya persidangan pidana, apalagi yang namanya sidang di pokok perkara, berbeda dengan pra peradilan. Di sidang pokok perkara di Subang nanti akan jauh lebih terbuka. Para penonton juga bisa hadir, Ya, mudah-mudahan. ya kan? Ya, benar. Di ruang sidang itu tidak ada yang akan menolong. Ketika saksi duduk di tengah-tengah, hanya dia sendiri yang berhadapan dengan hakim, dengan jaksa, dengan kami, Iya benar. ya kan? Bahkan seorang Danu pun begitu. LPSK pun hanya sampai ruangannya saja. Ya. LPSK tidak akan bisa mengarahkan keterangan dia ketika dia ada di meja saksi, di kursi saksi. LPSK hanya memastikan bahwa hak dan kewajiban tersangka itu saksi itu diterima, tetapi di persidangan LPSK tidak bisa membatasi apa yang harus dijawab dan apa yang harus tidak dijawab. Hakim yang punya wewenang. Kami memiliki keyakinan bahwa persidangan ini akan terbuka untuk umum, setiap Ya, orang bisa melihat. Ya. Teman-teman media, YouTuber juga bisa membuat konten di sana secara langsung, bahkan live secara langsung. Silakan saja teman-teman bisa berkomunikasi dengan pihak humas pengadilan, bagaimana teknisnya supaya tidak terkoordinir dengan baik. Untuk mengawal ya, mengawal kasus. Ya paling ini. tidak, untuk kami inilah panggung tempat satu-satunya mendengar keterangan Danu secara terbuka. Benar. Mendengar keterangan Danu secara terbuka nih selama ini. Tidak ada pengacaranya, tidak ada YouTuber yang mendampinginya, ya kan? Itulah satu-satunya momentum Danu memberikan keterangan. Kami menunggu momen itu, kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dan mungkin masyarakat juga ingin tahu keterangan Pak Yosep sebenarnya itu seperti apa nih. Ya. Ketika dia diperiksa nanti jadi tersangka, atau keterangan Bu Mimin ketika dia jadi saksi Pak Yosep, Arigi jadi saksi Pak Yosep, Abi jadi saksi Pak Yosep. Bagaimana tuh sinkronnya cerita Danu dengan yang sebenarnya? Jelas tidak akan sinkron. Ditambah lagi mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mungkin tentunya saya usahakan juga untuk dihadirkan nantinya. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Rohman Hidayat, SH.
di part selanjutnya.